Perhatian, mensubscribe dan mempelajari video ini tanpa dipercepat dapat meningkatkan hasil belajar matematikamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang pengurangan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Selain itu, nanti juga akan Pali jelaskan bagaimana cara mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara melakukannya? Yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Kita mulai mengerjakan contoh soal nomor 1. 4/5 dikurang 1/4. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. 4/5 penyebutnya adalah 5 dan 1/4 penyebutnya adalah 4. Dalam menyamakan penyebut, kita bisa menggunakan KPK. Jadi, kita akan mencari KPK dari 5 dan 4. Sekarang, kamu bisa menggunakan buku coret-coretan kamu untuk mencari kelipatan 5 dan 4. Yuk kita mulai menghitung kelipatan 5. Pertama 5, lalu kita tambah 5 menjadi 10. Selanjutnya 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Kita lanjut untuk mencari kelipatan 4. Pertama 4, lalu kita tambah 4 lagi menjadi 8. Kita tambah 4 lagi menjadi 12. Selanjutnya 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Sekarang kita lihat antara kelipatan 5 dan 4, adakah angka yang sama? Cerdas. Di sini ada angka yang sama, yaitu 20 dan 40. Karena KPK itu mencari kelipatan persekutuan terkecil, jadi yang kita gunakan adalah 20. Nah, sekarang kamu sudah tahu mengapa di soal sudah ditulis penyebutnya dijadikan 20. Karena 20 ini adalah KPK dari 5 dan 4. Sekarang kita hitung 5 dikali berapa supaya hasilnya 20. Cerdas, kita kali 4. Jika penyebut dikali 4, maka supaya senilai, pembilangnya juga kita kali 4. Selanjutnya 1/4. Penyebutnya adalah 4. 4 dikali berapa supaya hasilnya 20? Cerdas, kita kali 5. Jika penyebut dikali 5, maka pembilang juga kita kali 5 supaya senilai. Sekarang kita hitung. 4 dikali 4 sama dengan 16, lalu 5 dikali 4 sama dengan 20. Selanjutnya 1 dikali 5 sama dengan 5, dan 4 dikali 5 sama dengan 20. Sekarang penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurang saja pembilangnya. 16 dikurang 5 sama dengan 11. Lalu penyebutnya itu tinggal kita pindahkan saja.
Jadi 4/5 dikurang 1/4 sama dengan 11/20. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. 1/3 dikurang 1/5. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. 1/3 penyebutnya adalah 3 dan 1/5 penyebutnya adalah 5. Untuk menyamakan penyebutnya, kita menggunakan KPK. Jadi, kita cari KPK dari 3 dan 5. Sekarang, pergunakan kembali buku coret-coretan kamu untuk mencari kelipatan 3 dan 5. Kita mulai untuk mencari kelipatan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ditambah 3 lagi menjadi 9, ditambah 3 lagi menjadi 12, selanjutnya 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan 5. 5 ditambah 5 menjadi 10, ditambah 5 lagi menjadi 15, ditambah 5 lagi menjadi 20, selanjutnya 25, selanjutnya 30, dan seterusnya. Sekarang, di antara kelipatan 3 dan 5, adakah yang sama? Cerdas. Angka yang sama yaitu 15 dan 30. Yang merupakan KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Mengapa? Karena kita mempergunakan kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang kita sudah tahu untuk menyamakan penyebutnya menjadi 15. Kita mulai menyamakan penyebut dari 1/3. 1/3 penyebutnya adalah 3. 3 dikali berapa supaya hasilnya 15? Cerdas. 3 bisa kita kali 5. Jika penyebut dikali 5, maka pembilang juga kita kali 5. Selanjutnya, 1/5 penyebutnya adalah 5. 5 dikali berapa supaya hasilnya 15? Cerdas. Kita bisa kali 3. Jika penyebut dikali 3, maka pembilang juga kita kali 3. Sekarang kita hitung. 1 dikali 5 sama dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu 5 dikali 3 sama dengan 15. Sekarang penyebutnya sudah sama. Tinggal kita kurang pembilangnya saja. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Lalu penyebutnya ini tinggal kita pindahkan saja. Jadi 1/3 dikurang 1/5 sama dengan 2/15. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. 3/5 dikurang 1/3. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 3/5 penyebutnya adalah 5 dan 1/3 penyebutnya adalah 3. Dalam menyamakan penyebut, kita menggunakan KPK. Jadi, kita cari KPK dari 5 dan 3. Sekarang, ambil buku coret-coretanmu untuk mencari kelipatan 5 dan 3. Kita mulai mencari kelipatan 5. 5 ditambah 5 menjadi 10.
ditambah 5 lagi menjadi 15, selanjutnya 20, 25, 30, dan seterusnya. Sekarang kita mencari kelipatan 3. 3 ditambah 3 menjadi 6, ditambah 3 lagi menjadi 9, selanjutnya 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Sekarang, di antara kelipatan 5 dan 3, adakah angka yang sama? Cerdas. Angka yang sama di antara kelipatan 5 dan 3 adalah 15 dan 30. Yang kita pergunakan adalah yang terkecil. Jadi KPK 5 dan 3 adalah 15. 15 ini akan kita jadikan sebagai penyebut. Sekarang kita mulai menyamakan penyebutnya. 3/5 penyebutnya adalah 5. 5 dikali berapa supaya hasilnya 15? Cerdas, kita bisa kali 3. Jika penyebut dikali 3, maka pembilang juga kita kali 3. Selanjutnya 1/3. Penyebutnya adalah 3. 3 dikali berapa supaya hasilnya 15? Cerdas, 3 bisa kita kali 5 supaya hasilnya 15. Jika penyebut dikali 5, maka pembilang juga kita kali 5. Sekarang kita hitung. 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu 5 dikali 3 sama dengan 15. Lalu 1 dikali 5 sama dengan 5. Selanjutnya 3 dikali 5 sama dengan 15. Sekarang penyebutnya sudah sama. Tinggal kita kurang saja pembilangnya. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Lalu ini penyebutnya kita pindahkan saja. Jadi 3/5 dikurang 1/3 sama dengan 4/15. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. 4/6 dikurang 2/4. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. 4/6 penyebutnya adalah 6. Lalu 2/4 penyebutnya adalah 4. Dalam menyamakan penyebut, kita bisa menggunakan KPK. Jadi, kita cari KPK dari 6 dan 4. Sekarang, kita cari kelipatan dari 6 dan 4. Kita mulai mencari kelipatan 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Ditambah 6 lagi menjadi 18. Ditambah 6 lagi menjadi 24. Selanjutnya 30, 36, 42, dan seterusnya. Kita lanjut mencari kelipatan 4. 4 ditambah 4 menjadi 8. Ditambah 4 lagi menjadi 12. Selanjutnya 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Sekarang, di antara kelipatan 6 dan 4, adakah angka yang sama? Cerdas. Angka kelipatan yang sama yaitu 12 dan 24. Yang kita pergunakan sebagai KPK adalah yang paling kecil, yaitu 12. Jadi, penyebutnya ini nanti akan kita samakan menjadi 12.
Sekarang kita mulai menyamakan penyebutnya. 4/6 penyebutnya adalah 6. 6 dikali berapa supaya hasilnya 12? Cerdas. 6 bisa kita kali 2 supaya hasilnya 12. Jika penyebut dikali 2, maka pembilang juga kita kali 2. Selanjutnya 2/4. Penyebutnya adalah 4. 4 dikali berapa supaya hasilnya 12? Cerdas. 4 bisa kita kali 3 supaya hasilnya 12. Jika penyebut dikali 3, maka pembilang juga kita kali 3. Sekarang kita hitung. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu 6 dikali 2 sama dengan 12. Lalu 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Sekarang penyebutnya sudah sama. Tinggal kita kurang saja pembilangnya, yaitu 8 dikurang 6 sama dengan 2. Lalu penyebutnya ini tinggal kita pindahkan saja. Jadi 4/6 dikurang 2/4 sama dengan 2/12. Selanjutnya nomor 5. 5/6 dikurang 4/5. Nah, coba sekarang kamu kerjakan sendiri untuk soal nomor 5 ini dan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Bagaimana? Sangat mudah bukan mengerjakan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda? Sekarang waktunya kamu uji kemampuanmu dengan mengerjakan soal ini. Silakan di pause atau dijeda terlebih dahulu supaya kamu bisa menyalin soal yang ada di video ini. Pembelajaran telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau kamu dapat mengirimkan soal ke alamat email alimohamadtab@gmail.com. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.